Salam sejahtera Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga online yang sudah bersama-sama dalam berkat pagi. Kita kembali lagi bersama dalam hadirat Tuhan. Mohon maaf beberapa hari ada beberapa halangan yang tidak bisa, sehingga berkat pagi boleh hadir setiap pagi seperti biasanya. Tapi hari ini puji Tuhan kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Apa kabar semuanya? Anda boleh menulis di live chat berkat pagi dan tempat kota Anda. Dan biar berkat Tuhan itu boleh mengalir buat setiap kita dimanapun kita berada. Saya menyapa seluruh teman-teman, Bapak Ibu yang sudah bersama. Bahkan ada banyak yang mengirimkan beban doa, memberikan komen-komen di YouTube, saudara. Dan saya percaya sekali Tuhan pasti akan menolong setiap kita. Setuju boleh katakan amin. Iya, baik saudara, biar tangan Tuhan itu sungguh-sungguh yang selalu menguatkan kita, meneguhkan hati kita, dan berjalan bersama dengan kita, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Ya, ada banyak beban doa yang sudah sampai kepada kami. Ada yang sedang berdoa supaya pekerjaan dan ekonominya pulih, untuk menumpuk sewa rumah yang belum terbayar lunas. Ya, ada juga yang dengan kondisi sakit yang keadaan tubuhnya, juga ada yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga. Saya juga menyapa teman-teman yang dari Tangerang, teman-teman yang dari Bogor, bahkan ada yang dari Amerika ya, dari Virginia. Dan masih banyak teman-teman yang lain yang sudah bersama, bahkan juga yang mengirimkan beban doa di DM maupun di barcode yang telah tersedia di link untuk prayer request. Saya berdoa dan kami juga berdoa biar Tuhan menjawab setiap doa kita. Setuju boleh katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, bersyukur buat hari ini untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa, untuk kesetiaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami berdoa biar kami mau merenungkan firman Tuhan di hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami, dan biar firman itu boleh menguatkan kami bahwa Tuhan yang kami sembah adalah firman itu sendiri. Engkau adalah pribadi yang sangat luar biasa. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan tentang penyembahan. Ya saudara, penyembahan itu akar katanya sembah. Jadi penyembahan itu sebenarnya tidak ada hubungan dengan musik, tidak ada hubungan yang dicatat dalam kitab ya. Jadi sebenarnya bukan soal suara yang bagus atau musik yang bagus, tapi penyembahan itu yang dicatat justru suatu korban yang dibawa kepada Tuhan. Bahkan berbicara lebih banyak itu tentang pengorbanan, sacrifice. Saudara, jadi kalau Anda mau cari di Alkitab, mungkin tidak dicatat penyembahan itu adalah permainan musik yang bagus, suara yang bagus, saudara ya. Tapi worship, kata worship yang sering dicatat dalam Alkitab berbicara soal kehidupan kita yang sungguh-sungguh kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara, di firman Tuhan berkata bahwa secara etimologi bahasa arti dengan worship adalah penghormatan atau hormat atau menghormati. Dan juga sinonim dengan bahasa Jawa kalau nuhun gitu, kayak ucapan terima kasih, kayak rasa bersyukur gitu. Itu arti penyembahan, sesuatu yang kita berikan. Jadi apa itu menyembah? Itu berarti bahwa nilai tinggi yang kita nilai yang tinggi daripada Tuhan dengan penghargaan yang pantas kita berikan kepada Dia. Jadi konteks perkataan Tuhan Yesus yang berbicara mengenai penyembahan itu ada beberapa yang dicatat dalam Alkitab, dalam Matius 4 ayat 10. Di situ dikatakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, kepada iblis dikatakan seperti ini, bahwa enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini berbicara tentang penghormatan tertinggi itu diberikan hanya kepada Tuhan, sehingga iblis atau dunia atau apapun itu selalu tidak bisa menyamai pribadi Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Jadi ini berbicara soal sikap hati atau pengertian yang benar tentang Dia. Pernahkah saudara bertemu dengan seseorang dan kenapa Anda memberikan hormat kepada dia lebih? Karena Anda tahu bahwa dia mungkin memiliki jabatan, dia adalah orang yang layak untuk dihormati, atau dia yang lebih tua, dia yang Anda mungkin kayak disegani, saudara ya. Jadi ada orang yang kemudian Anda ketemu dan kalau Anda
oh biasa aja gitu. Karena memang semua ada harga untuk semua yang kita taruh, kita labelkan. Ya saudara, kalau Anda mungkin ketemu petinggi-petinggi, pejabat-pejabat, saudara mungkin akan kasih hormat atau menyapa lebih dahulu. Kalau di Jepang, kalau Anda lihat orang itu kalau pemimpinnya lewat itu sampai mereka membungkuk setengah badan, tanda mereka menghormati. Jadi saudara bayangkan bahwa ketika kita bertemu dengan Tuhan, atau ketika Anda beribadah, ketika Anda memuji Tuhan, seharusnya itu sudah secara automatically itu kita akan memberi hormat, kita akan memberi respect, kita akan memberikan rasa penghargaan kita yang tertinggi. Tapi kan pada umumnya kita kadang beribadah sampai gitu, tidak memberikan postur yang baik, bahkan merasa itu hal yang biasa. Bahkan saudara, bahkan ada orang yang berpikir itu ibadah, oh itu khotbahnya bagus enggak, itu nyanyinya bagus enggak, oh ini kurang bagus, wah ini kurang dalam, atau macam-macam saudara. Atau ini, wah ini mah sederhana biasa aja. Padahal firman Allah berkata bahwa firman Allah itu siapapun yang memberitakannya, kita harus menghargainya. Bahkan firman itu adalah Allah itu sendiri. Bahkan saudara, ketika kita membaca firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan, ya kita harus menaruh hormat atau kita beribadah. Terlepas saudara di mana Anda beribadah, mungkin tempatnya kurang bagus ataupun tempatnya ada kadang soundnya kurang bagus ya, Anda orangnya kurang banyak ya, saudara, itu tidak akan mempengaruhi jika Anda mengenal Tuhan yang Anda sembah, mengenal pribadi yang Anda bawa sembah, korban, persembahan itu saudara. Karena dimanapun Anda berdoa, dimanapun Anda beribadah, dimanapun Anda mungkin sedang membawa pujian, penyembahan atau korban kepada Tuhan, kalau Anda memang menghargai Tuhan, Anda akan memberi hormat. Setuju, boleh katakan amin. Sehingga ketika pemimpin pujian menyuruh angkat tangan atau memberi tepuk tangan kemuliaan kepada Tuhan, ya Mazmur 47 berkata bahwa bertepuk tanganlah hai seluruh bangsa, karena elu-elukan Allah dengan sorak-sorai. Jadi kadang pemimpin pujian seharusnya tidak perlu mengajak berdiri, mengajak untuk mengangkat tangan, mengajak untuk memberikan penyembahan yang tertinggi. Jika setiap orang sudah mengenal, memahami bahwa penyembahan itu kita bawa. Setuju, boleh katakan amin. Ibadah itu sesuatu yang Anda persembahkan kepada Tuhan. Jika ada orang beribadah cuma ya tangannya digini-gini, kayaknya nggak ada respect dan yang lain, biasa aja, nggak ada ekspektasi apapun, ya percuma saudara. Lebih baik jangan beribadah, karena Anda sudah takes time, sudah buang waktu dan kemudian nggak melakukan sesuatu. Karena ibadah itu latreia, artinya salah satu merendahkan diri di hadapan Tuhan, membawa korban kepada Tuhan. Dan penyembahan itu sekali lagi is not about music, itu hanya pendamping, itu pelengkap dalam satu ibadah. Orang bernyanyi di sound system itu semua pelengkap, tapi kalau itu datang dari hati kita, mau dalam keadaan apapun, Anda tetap akan menyembah dan memuliakan Tuhan. Sebagai contoh, kalau ada di daerah mereka tidak punya musik yang bagus, tidak punya sound system, atau apakah mereka bisa beribadah dengan kusuk hormat? Bisa, karena ibadah itu tidak tergantung oleh keadaan, tapi sikap hati kita di hadapan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Arti kata ibadah dalam bahasa Ibrani beribadah adalah syakah, yang berarti sujud, bersujud. Penyembahan dalam Alkitab melibatkan kerendahan hati dan melibatkan menyatakan kebesaran Tuhan. Sehingga ketika kita beribadah, kita sedang menyerahkan seluruh pikiran, gagasan, semua kita hanya untuk meninggikan satu pribadi. Jadi saudara, mulai hari ini harusnya set pikiran kita. Bahkan ada orang yang ya udahlah hari Minggu biasa aja. Saudara, jadi sebenarnya intinya kita memberi harga kepada Tuhan seperti apa tergantung Anda dan saya. Kalau Anda merasa bahwa ibadah itu penting, waktu yang kita kasih kepada Tuhan itu penting, sometimes dengan mungkin mengesampingkan mungkin hal-hal yang lain, tapi aku mau beribadah, aku mau datang kepada Tuhan, aku mau bawa pujian, aku mau bawa penyembahan. Saudara, itu yang akan membuat penyembahan ibadah kita itu sampai ke tahta Tuhan. Sehingga percuma kalau kita saudara datang dan kemudian ekspektasinya yang lain saudara ya. Terlepas sometimes orang-orang yang ada dalam satu ibadah ataupun yang melayani, ya tidak memang terlepas dari cara kita memandang mereka. Kita kan tidak memang gak melihat Tuhan, melihat sekeliling. Tetapi jangan pernah sampai teralihkan pikiran kita bahwa ibadah itu adalah tentang Anda dan saya dengan Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Nah, bagaimana caranya kita mau menjadikan dia prioritas? Ya saudara, sebagai contoh, jika Anda ingin bertemu seseorang, harusnya selalu ada waktu. Hanya tidak bisa bertemu pasti karena memang bukan prioritas. Setuju, boleh katakan amin. Jadi ada orang berkata, aduh kok dia selalu gak ada waktu buat aku. Ya berarti memang Anda bukan prioritasnya. Sama ketika Anda tidak ada waktu untuk Tuhan, tidak ada waktu untuk beribadah, tidak ada waktu untuk melayani Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan menjadi prioritas? Itu harus menjadi pertanyaan setiap kita. Jika dia menjadi prioritas, apapun Anda akan utamakan. Apapun harga tertinggi engkau akan berikan kepada Tuhan. Apapun saudara halangan, rintangan atau apapun, jika memang aduh saya mau beribadah, saya mau melayani. Bahkan ada orang-orang yang dipakai untuk menyelenggarakan suatu ibadah
beribadah itu juga satu penghormatan, itu satu pengabdian, itu satu pelayanan, bahkan itu satu penyembahan, saudara. Sehingga ada effort, ada usaha, ada pengorbanan. That's why we call service, pelayanan, saudara ya. Jadi kalau kita taruh pikiran kita tentang itu, saudara, apapun yang Anda lakukan, terkecil apapun, itu akan sampai menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Yang sepakat boleh katakan amin. Saya percaya Anda boleh tuliskan emotikon-emotikon yang terbaik, bunga-bunga, ada api-apinya, ada smile-nya, semuanya, dan katakan saya mau, saudara. Karena saya percaya Tuhan mencari orang yang rindu untuk menjadi penyembah, untuk menjadi pribadi yang mau beribadah kepada Dia, menaruh hormat tertinggi kepada Dia. Saya percaya sekalian, biar itu menjadi doa dan kerinduan kita. Dan firman Allah berkata apa? Ketika kita beribadah kepada Tuhan, Dia tidak pernah tidak memberikan berkatnya. Saudara, kalau tahu tentang ibadah yang dilakukan pada bangsa Israel, khususnya saudara orang-orang yang ada di Yerusalem, di Israel, saudara ya. Jadi pada zaman dulu pun orang-orang kalau beribadah mereka sangat menghormati sekali. Mereka bahkan saudara, apa ya saudara ya, jadi benar-benar menghargai, bahkan sampai ke budaya-budayanya mereka sangat ini saudara, sangat bukan mengkultuskan tapi menghormati setinggi-tingginya, saudara. Karena ibadah itu adalah salah satu yang memang menjadi hal yang kita bawa kepada Tuhan. Sehingga Anda salah besar ketika siapa yang khotbah, siapa yang nyanyi, siapa yang kesaksian. Saudara, kalau ada orang khotbah bagus, ada yang terkenal, ada yang wah Anda datang, kalau yang ini biasa. Saudara, jangan. Karena kalau Anda punya set pikiran kita, siapapun yang ada di depan, tapi Anda mau berjumpa dengan Tuhan, itu akan sangat luar biasa. Biar ada berkat Tuhan sendiri. Ada seorang yang saya bilang kepada dia, suatu waktu kami mengundang pembicara luar, dan kemudian pembicara itu berhalangan. Dan saya sudah menyampaikan kepada beliau, nanti ada pembicara ini datang, kalau kamu ada waktu datang ya. Terus saya sampaikan, mohon maaf ya, pembicaranya itu tidak jadi datang. Jadi orang kan ekspektasi, wah ada tamu, ada ini ya, nggak salah ya. Tapi jangan sampai salah motivasinya terus-terusan seperti itu. Saudara tahu apa yang teman saya bilang? Enggak, saya mau beribadah bukan karena tamu itu. Saya mau beribadah karena saya mau datang beribadah kepada Tuhan. Wow, saya kaget saudara. Jadi dimanapun Anda berada, mindset, pikiran, cara pandang, pengenalan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Jika Anda menemukan itu, penyembahan Anda akan menjadi sesuatu yang berharga dan naik sampai dupa, menjadi dupa yang harum. Setuju boleh katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, bersyukur buat berkat pagi hari ini. Mungkin sederhana, tapi saya percaya firman Allah itu boleh menjamah hati kami, mengubahkan kami, membebaskan kami, sehingga kami menjadi pribadi bukan hanya penyembahan itu bukan tentang musik, bukan tentang lagu, suara yang bagus, performance bahkan bukan, tapi soal sikap, pengorbanan, kerendahan hati, dan effort, usaha yang kami bawa untuk kami datang kepada Tuhan bersyukur dalam ibadah minggu, dalam ibadah kami secara onsite maupun saat ini yang mungkin jauh, jarak memisahkan tapi secara online, tapi kami tahu menghargainya. Di dalam nama Yesus, mulai hari ini kami boleh menjadi pribadi yang menghargai Tuhan dalam ibadah penyembahan kami, menjadi penyembahan yang harum. Demi nama Yesus, amin. Baik Bapak Ibu semuanya, jangan lupa Senin sampai Jumat kita ada berkat pagi. Mohon maaf kemarin ya, 2 hari. Tapi saya percaya ya Tuhan selalu baik ya. Jadi mohon maaf, dan kita akan tetap lanjut terus. Karena kemarin beberapa waktu lumayan ada keluar kota berturut-turut, ada beberapa yang mesti dikerjakan, dan itu berhari-hari itu ada tugas saudara ya. Tapi bersyukur, jangan lupa untuk share link ini ke teman Anda, bawa satu orang satu jiwa ya, supaya boleh hadir di ibadah jemaat berkat pagi keluarga online berkat pagi di YouTube Jack and Selassie Official. Ada doa-doa yang Anda mau bagikan, mau sampaikan, ada di link di bawah ini. Dan jangan lupa minggu kita bertemu ya, hari Minggu jam 11, jam 2 dan jam 4 di Revival Worship Church, Reward Church ya. Saya dan suami kami mengembalakan jemaat Reward Church di Central Park Mall APL Tower lantai 36 Jakarta Barat di CP Mall APL Tower. Kita bertemu ibadah 11, 2 dan 4 disertai sekolah minggu. So I'll see you. God bless.